Coba kalian bayangin, jam 2 pagi, jalanan kota sepi, cuma suara angin yang sesekali nabrak tiang listrik. Hujan gerimis mulai turun bikin aspal jadi licin dan memantulkan cahaya lampu jalan yang kuning redup. Tiba-tiba, aplikasi di HP kalian bunyi. Kalian dapat orderan makanan ke sebuah alamat yang, kata orang-orang lokal, tempat itu udah rata sama tanah 15 tahun yang lalu. Pernah ngalamin yang kayak gini? Coba deh, buat kalian yang berani dengerin cerita ini sampai habis, atau mungkin pernah ngalamin kejadian mistis pas lagi kerja malam, komen di bawah sekarang juga. Kita lihat, seberapa banyak dari kalian yang punya pengalaman serupa. Cerita ini tentang Dimas. Kenalin, Dimas ini anak rantau tulen. Asalnya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dan sekarang dia lagi ngadu nasib di dinginnya kota Bandung. Kerjaannya, driver ojek online, pejuang aspal. Dimas ini, orangnya realistis banget. Dia tipe cowok yang logikanya jalan terus. Boro-boro percaya sama hantu, setan, atau mitos-mitos nggak jelas. Buat dia, yang paling menakutkan di dunia ini cuma satu. Notifikasi tagihan rumah sakit. Iya, ibunya Dimas di kampung lagi sakit keras. Gagal ginjal. Butuh biaya cuci darah yang nggak sedikit setiap bulannya. Makanya, Dimas ini ibarat mesin. Dia nggak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, hajar terus. Gaspol. Kalau teman-teman tongkrongannya milih istirahat pas hujan turun, Dimas malah pakai jas hujan dan nerjang badai. Buat dia, setiap putaran roda motornya adalah nafas buat ibunya di kampung. Malam itu, suasana Bandung kerasa beda dari biasanya. Dinginnya tuh, bukan dingin udara malam biasa. Dinginnya nusuk sampai ke tulang, bikin ngilu persendian. Kabut turun perlahan, nutupin lampu-lampu jalanan di sekitar Pasteur. Jam di dashboard motor Dimas udah nunjukin angka 01.15 waktu Indonesia Barat. Mata Dimas udah berat banget. Badannya pegal linu. Dia niatnya mau mencet tombol offbeat di aplikasinya. Mau pulang ke kosan, bikin mie instan rebus, terus tidur. Tapi, tring! Suara notifikasi itu memecah keheningan. Layar HP-nya menyala terang dalam gelap. Ada satu orderan masuk. Layanan antar makanan. Mata Dimas, yang tadinya sayu, langsung melotot. Dia ngelihat argo atau ongkos kirim di layar. Gila. Argonya kakap banget, bro. 3 kali lipat dari harga normal. Jarak antarnya emang lumayan jauh. Ngelewatin jalanan menanjak ke arah Lembang. Ke sebuah kawasan lama yang jalannya terkenal sepi kalau udah lewat tengah malam. Kanan kirinya cuman tebing dan pohon pinus tinggi-tinggi. Tanpa mikir 2 kali, jari Dimas langsung refleks nekan tombol. Terima, otaknya langsung nengitung-nengitung. Lumayan, ini bisa buat nambahin beli obat ibu besok, batinnya. Dia nggak peduli soal jalanan sepi atau kabut tebal. Uang adalah segalanya malam itu. Dimas putar balik motor matiknya. Dia meluncur menuju restoran yang jadi titik penjemputan. Ternyata, itu cuman warung sate kambing tendaan di pinggiran jalan yang agak sepi. Pas Dimas nyampe sana, suasananya hening banget. Bangku-bangku plastik udah dinaikin ke atas meja. Mang Udin, si bapak pemilik warung, lagi sibuk ngelap meja sambil ngerokok. Kelihatan jelas dia udah siap-siap mau tutup. Malam, Mang. Gojek. Sesuai aplikasi ya, kata Dimas sambil nyodorin layar HP-nya. Mang Udin ngedongak. Pas matanya ngebaca alamat pengiriman di layar HP Dimas, gerakan tangannya tiba-tiba berhenti. Raut wajahnya berubah pucat. Matanya yang tadinya biasa aja mendadak membesar. Dia ngelirik ke arah jalanan gelap di belakang Dimas. Ini beneran mau dianterin ke alamat ini? Tanya Mang Udin. Suaranya agak bergetar. Pelan. Dimas ngerutin dahi. Bingung. Iya, Mang. Kan argonya udah masuk. Sayang kalau di-cancel. Kenapa emangnya? Mang Udin nelan ludah. Dia nggak jawab pertanyaan Dimas. Dia buru-buru ngebungkus beberapa tusuk sate dan gulai kambing itu ke dalam plastik kresek hitam. Gerakannya terburu-buru kayak orang ketakutan. Pas Mang Udin nyerahin bungkusan sate itu,
Tangannya nggak sengaja nyentuh jari Dimas. Seketika, Dimas kaget. Tangan bapak tua itu dingin banget. Sedingin es batu. Padahal dia baru aja habis bakar sate di depan bara api. Mang Udin lalu narik lengan jaket Dimas perlahan. Dia ngelihat kiri kanan, mastiin nggak ada orang lain yang denger. Lalu dia menyelipkan sesuatu yang kecil, keras, dan kasar ke telapak tangan Dimas. Dimas ngebuka telapak tangannya. Sebuah koin. Koin kuno bolong tengahnya, warnanya udah menghitam karena karatan. "Pegang ini, A," bisik Mang Udin. Suaranya parau dan nyaris tenggelam oleh desiran angin. "Simpan di kantong jaket. Jangan sampai hilang. Kalau nanti di jalan koin ini kerasa panas, cepet-cepet putar balik. Dan ingat satu hal." Mang Udin menatap mata Dimas tajam. "Jangan pernah nengok ke belakang kalau ada yang manggil nama lengkapmu." Dimas terdiam sebentar. Di kepalanya, dia tertawa sinis. Apaan sih si Mamang ini? Zaman udah canggih, orang udah pada mau ke Mars, masih aja main jimat-jimatan, batin Dimas. Tapi, untuk menghargai niat baik si bapak, Dimas cuma ngangguk kecil. "Siap, Mang, nuhun ya, saya jalan dulu," ucap Dimas santai, lalu memasukkan koin kuno itu ke dalam saku jaketnya tanpa pikir panjang. Dimas berjalan menuju motornya. Dia nyantelin kresek hitam itu di gantungan motor. Sambil manasin mesin, dia iseng ngelirik ke arah struk pesanan yang ditempel pakai staples di luar kresek. Tiba-tiba, keningnya berkerut. Ada yang aneh. Tadi, pas dia lihat di aplikasi HP, nama pemesannya kelihatan jelas. Tapi sekarang, tulisan di kertas struk itu aneh. Tinta printer kasir itu kayak luntur. Bleber kemana-mana seolah habis ketetesan air yang banyak. Padahal dari tadi, nggak ada bocoran air hujan di bawah atap warung. Huruf-hurufnya pudar. Nggak bisa dibaca sama sekali. Dari panjangnya nama yang tertera, sekarang cuma tersisa satu huruf depan yang masih kelihatan sedikit jelas. Huruf Dimas mencoba mengusap kertas itu, tapi tintanya malah makin hancur. Belum sempat dia mikir lebih jauh, tiba-tiba angin malam berhembus sangat kencang, membawa kabut putih yang sangat tebal turun dari arah pegunungan Lembang. Kabut itu menyapu jalanan aspal di depan Dimas, menutupi jarak pandangnya, seolah-olah mengundang pemuda itu untuk masuk ke dalam sesuatu yang gelap, sunyi, dan tak berujung. Perjalanan dari bawah menuju kawasan atas Lembang jam 2 pagi itu. Jujur, beda vibe-nya cuy. Kalau kalian biasa ke sana pas weekend siang bolong, macet, banyak wisatawan nyari susu murni atau ke tempat wisata, malam ini ceritanya beda jauh. Sepi. Bener-bener sepi kayak kota mati. Dimas merapatkan resleting jaketnya sampai ke leher. Angin gunung mulai berhembus kencang, nyusup masuk dari celah-celah helm dan sarung tangannya. Dinginnya Bandung malam itu bukan main. Kayak ribuan jarum kecil yang pelan-pelan nusuk sampai ke tulang. Kabut putih perlahan turun makin tebal, bikin embun nutupin kaca helmnya. Dimas terpaksa ngebuka kaca helm biar pandangannya lebih jelas, walaupun resikonya matanya perih kelilipan kabut dan angin malam. Di tengah jalanan yang nanjak dan berkelok itu, kanan kirinya cuma tebing dan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Kayak raksasa-raksasa hitam yang lagi merhatiin dia dari pinggir jalan. Nggak ada lampu penerangan jalan. Gelap gulita. Cuman ngandelin sorot lampu motor matiknya yang kuning redup. Suasana yang kelewat sunyi ini bikin pikiran Dimas melayang jauh. Ke kampung halamannya. Ke ibunya yang mungkin sekarang lagi tergolek lemah di ranjang rumah sakit kecil, nahan sakit di perutnya. Ibu lagi apa ya jam segini? Batin Dimas, masih nahan sakit atau udah bisa tidur nyenyak? Ada rasa sesak yang tiba-tiba mukul dada Dimas. Bukan karena udara tipis di pegunungan, tapi karena beban hidup yang kerasa berat banget. Di usia yang masih muda, di saat teman-teman sebayanya asik nongkrong atau tidur enak di kamar hangat, dia harus bertaruh nyawa di jalanan gelap ini. Gila ya?
Dimas tersenyum kecut, bergumam sendiri di balik helmnya. Demi duit yang nggak seberapa, gue rela nembus tempat ginian. Kalau gue kenapa-napa di sini, kecelakaan atau dibegal, siapa yang bakal ngurusin ibu? Tapi Dimas cepat-cepat geleng kepala. Dia nepuk pipinya sendiri pakai tangan kiri. Fokus, Dim, fokus. Sedikit lagi sampai, uangnya lumayan. Habis ini pulang, rutuknya dalam hati. Logikanya kembali mengambil alih. Dia nggak mau kebawa perasaan. Namun, alam seolah nggak mau ngasih dia ketenangan. Tiba-tiba, layar HP-nya yang terpasang di holder stang motor berkedip-kedip aneh. Sinyal GPS yang tadinya stabil mendadak hilang. Garis biru penunjuk jalan di aplikasi Maps itu muter-muter nggak karuan, bingung nentuin arah. Layar HP sempat mati sebentar, lalu menyala lagi dengan terang. Dan dari speaker HP yang suaranya di set maksimal, itu keluar suara mbak-mbak Google Maps. Entah kenapa, malam itu suaranya kedengaran lebih datar, lebih menggema, dan lebih dingin dari biasanya. Anda sudah sampai di tujuan. Dimas kaget. Dia langsung narik tuas rem mendadak. Ban motornya berdecit keras di atas aspal yang licin karena gerimis. Cit! Motor berhenti. Dimas celingak-celinguk. Sampai di mana maksudnya? Dia ngelihat ke sisi kanan, jurang yang tertutup kabut tebal. Dia ngelihat ke sisi kiri, cuma barisan hutan pinus yang rapat dan gelap banget. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nggak ada rumah, apalagi pos satpam. Cuma ada jalan aspal yang entah berujung kemana. Jantung Dimas mulai berdegup lebih kencang. Bulu kuduk di tengkuknya perlahan meremang. Saat itulah dia mencium sesuatu. Ada bau aneh yang tiba-tiba mengusap hidungnya. Awalnya itu wangi banget. Wangi bunga melati yang sangat pekat dan nyengat. Kalian tahu kan wangi melati segar yang biasa dipakai buat orang mandi kembang atau nyekar? Nah, persis kayak gitu. Terlalu wangi untuk ukuran di tengah hutan pinus. Tapi yang bikin mual, dalam hitungan detik, wangi melati itu berubah drastis. Berubah jadi bau sangit, bau kayu terbakar, atau lebih parah lagi, bau seperti daging yang hangus terpanggang. Bau itu menempel di hidungnya, bikin Dimas refleks nutup hidung pakai kerah jaketnya. Dimas nyoba buat rasional. Mungkin ada warga yang bakar sampah, pikirnya, meski hatinya ragu. Dia nyalain lampu tembak, high beam, motornya, nyoba menembus kabut di depan sana. Di ujung sorotan cahaya lampu itu, lamat-lamat Dimas ngelihat ada sosok. Berdiri di pinggir jalan sebelah kiri, di bawah sebuah pohon besar yang daunnya rimbun. Sosok itu hitam, agak bungkuk, dan tangannya terlihat melambai-lambai pelan. Manggil-manggil ke arah Dimas. Dimas nelan ludah. Tengkuknya makin dingin. Tapi otak logisnya masih berusaha mencari pembenaran. Oh, itu pasti customernya. Dia tahu alamatnya susah dicari, makanya nunggu di pinggir jalan. Batin Dimas lega. Dia pun perlahan ngegas motornya. Jalan pelan mendekati sosok itu. Makin dekat, kabut perlahan tersapu oleh angin malam. Dan pas Dimas udah berada di jarak sekitar 5 meter dari sosok itu, dia memicingkan mata. Tangannya refleks narik rem lagi. Sosok itu nggak bergerak sama sekali. Itu bukan orang. Itu cuma sebatang dahan pohon kering yang patah dan menggantung ke bawah. Bentuk lengkungannya, ditambah sisa-sisa daun kering yang tertiup angin, bikin dahan itu persis terlihat kayak orang bungkuk yang lagi melambai dari kejauhan. Sialan. Dimas menghela napas panjang banget. Dia mengusap wajahnya yang basah karena keringat dingin dan gerimis. Rasanya campur aduk antara lega yang luar biasa, tapi juga makin ngerasa nggak nyaman. Pikirannya udah mulai capek, sampai-sampai gampang berhalusinasi. Udah, mending gue pelan-pelan cari jalan putar balik aja. Alamatnya fiktif ini mah, pikir Dimas. Dia udah pasrah kalau argo gedenya hangus. Nggak worth it nyari alamat di tengah hutan begini.
Dimas berniat memutar arah motornya. Tapi baru aja dia narik tuas gas sedikit. Brebet! Brebet! Psst. Mesin motor matiknya tiba-tiba batuk-batuk kecil, lalu mati total. Sorot lampu depannya langsung padam saat itu juga. Gelap, sunyi senyap. Sekarang satu-satunya suara yang terdengar di tempat itu cuman suara nafas Dimas yang mulai ngos-ngosan. Waduh, jangan bercanda dong, please lah. Gumam Dimas panik. Dia coba menekan tombol starter berkali-kali. Nggak ada respon. Di engkol pun mesinnya nggak mau nyala. Motor yang biasanya bandel itu tiba-tiba mati seolah kehabisan napas. Dimas akhirnya turun dari motor. Rencananya mau dorong sedikit ke pinggir jalan yang agak rata buat ngecek busi pakai senter HP. Tapi pas dia dorong motornya sejauh 3 langkah ke depan, kabut tebal di sisi kiri jalan tiba-tiba menyibak pelan karena angin. Langkah Dimas terhenti. Matanya terpaku ke depan. Tepat di samping tempatnya berdiri sekarang, ada sebuah gerbang besi raksasa. Warnanya sudah hitam berkarat, tertutup rapat, dan dililit tanaman rambat liar yang berduri di mana-mana. Gerbang itu berdiri kokoh, bersembunyi di balik rimbunnya pohon-pohon besar. Seolah sengaja disembunyikan dari pandangan siapapun yang lewat. Kelihatan jelas tempat itu udah belasan tahun nggak dijamah manusia. Tepat di detik yang sama, layar HP Dimas tiba-tiba menyala sendiri dengan terang. Aplikasi ojolnya kembali normal secara misterius. Sinyalnya penuh. Dan di layar itu, titik biru penanda lokasi Dimas berkedip tepat di atas ikon bendera merah tujuan. Alamat pengiriman makanan itu berada di dalam, tepat di balik gerbang karatan tersebut. Sumpah, di titik ini, kalau gue jadi Dimas, mending gue tinggalin motornya dan lari sekencang-kencangnya ke arah bawah. Kalian bayangin aja. Jalanan gelap, kanan kiri tebing sama hutan pinus, motor mati mendadak, dan sekarang kalian berdiri sendirian di depan gerbang karatan raksasa yang udah dililit akar liar. Dan aplikasi di HP kalian bilang Anda sudah sampai. Hening, bener-bener hening. Suara jangkrik aja nggak ada, cuy. Cuma suara gerimis tipis yang jatuh rintik-rintik ke atas helm Dimas. Dimas masih berdiri kaku sambil megangin stang motornya. Matanya nggak bisa lepas dari gerbang tua mengerikan di depannya. Di tengah keheningan yang mencekik itu, tiba-tiba otak Dimas memutar ulang omongan si bapak penjual sate tadi. Kata-kata yang tadinya cuma dianggap angin lalu, sekarang menggema sangat jelas di kepalanya. Pegang ini, kalau nanti di jalan koin ini kerasa panas. Cepet-cepet putar balik. Dan satu lagi pesan yang paling bikin bulu kuduk Dimas berdiri. Jangan pernah nengok ke belakang kalau ada yang manggil nama lengkapmu. Dimas menelan ludah. Tenggorokannya kerasa kering banget. Logika, Dim. Pakai logika lu, batinnya menenangkan diri. Ini pasti error sistem doang. Atau ada orang iseng naruh titik map di sini. Udahlah, gue taruh aja makanannya di depan gerbang. Gue foto buat bukti aplikasi, terus gue dorong motor turun nyari bengkel. Itu rencana yang masuk akal, kan? Dimas pun pelan-pelan nurunin standar motor matiknya. Bunyi besi standar yang bergesekan sama aspal lumayan kencang, memecah kesunyian malam. Srit, klak. Dia turun dari motor, ngambil bungkusan sate di kresek hitam yang perlahan mulai dingin. Baru aja dia mau melangkah ke arah gerbang, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Paha kiri Dimas kerasa anget. Makin lama, angetnya makin naik, makin panas. Kayak ada bara api kecil yang diselipin ke dalam saku celana jaketnya. Aduh, panas! Apaan nih? Umpat Dimas refleks, dia buru-buru merogoh saku kirinya. Benda itu adalah koin kuno berlubang pemberian Mang Udin. Saking panasnya, jari Dimas refleks melepaskan koin itu dari genggamannya. Kling, klining, kling. Koin tembaga berkarat itu jatuh ke aspal basah, menggelinding pelan, dan berhenti tepat di bawah celah gerbang besi raksasa tersebut. Dimas terpaku. Jantungnya berdebar kencang tak karuan.
koinnya. Beneran panas. Pikirnya ngeri. Berarti peringatan Mang Udin bukan omong kosong. Kalau koinnya panas, dia harus putar balik. Tapi motornya mati. Gimana mau kabur? Dengan tangan gemetar, Dimas berjongkok. Niatnya cuman satu. Ngambil koin itu cepet-cepet, terus dorong motor ngejauh dari tempat laknat ini sejauh mungkin. Persetan sama orderan, persetan sama argo gede. Dia mau pulang. Ibunya nungguin di kampung. Dia belum boleh mati malam ini. Dimas menjulurkan tangannya ke bawah celah gerbang. Jarinya baru aja nyentuh pinggiran koin yang masih terasa sangat hangat itu. Dan saat itulah, alam seolah berhenti bernapas. Angin tiba-tiba berhenti bertiup. Daun-daun pohon pinus berhenti berdesir. Hening total. Bagaikan ada ruang hampa udara yang tercipta di sekitar Dimas. Lalu, tepat dari arah belakang bahu kirinya, sangat dekat, seolah ada bibir dingin yang menempel di telinganya, terdengar sebuah bisikan. Suaranya serak, parau, lambat, dan sangat berat, kayak suara kakek-kakek yang tenggorokannya penuh dengan tanah kuburan. Dimas, Arianto. Darah di sekujur tubuh Dimas seakan membeku. Matanya melotot lebar. Saking kagetnya, dadanya sesak dan dia berhenti bernapas selama beberapa detik. Gila, batin Dimas menjerit ketakutan. Siapa itu? Di aplikasi ojol, namanya cuman terdaftar sebagai Dimas. Nggak ada embel-embel nama belakangnya. Siapa manusia yang tahu nama lengkapnya di tengah hutan pinus jam 2 pagi begini? Insting manusia kalau lagi capek, kaget luar biasa dan panik. Pasti logikanya langsung mati. Semua peringatan ambyar. Rasa penasaran bercampur horor menguasai tubuh Dimas. Tanpa sadar, perlahan, sangat perlahan, Dimas menolehkan kepalanya. Menengok ke belakang bahu kirinya. Boom! Dia baru saja melanggar larangan pertama. Dimas ngelihat ke arah belakang. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Cuman ada jalanan aspal basah yang tertutup kabut tipis dan motornya yang terdiam kaku. Nggak ada kakek-kakek, nggak ada orang usil. Kosong melompong. Dimas menghembuskan napas yang tertahan. Halusinasi, pikirnya. Nyoba mati-matian nenangin diri sendiri. Gua cuma kecapekan nyari duit. Tapi rasa leganya cuma bertahan 1 detik. Karena tepat setelah dia kembali menatap lurus ke depan, terdengar suara yang bikin lututnya lemas seketika. Kriek! Bang! Suara gesekan besi karatan yang luar biasa keras bergema membelah hutan. Rantai tebal yang tadinya melilit gerbang itu tiba-tiba terlepas dengan sendirinya, jatuh menghantam aspal. Dan gerbang besi raksasa yang kelihatannya udah belasan tahun tertutup rapat itu perlahan mengayun terbuka ke dalam, membuka sendiri, pelan-pelan, tanpa ada satupun sosok yang mendorongnya. Dimas masih jongkok, mematung. Matanya menatap nanar ke arah celah gerbang yang makin lama makin lebar. Kabut putih pekat yang tadinya menutupi area dalam gerbang perlahan menyibak, seolah membukakan jalan buat tamu yang sudah diundang. Dan apa yang dilihat Dimas di dalam sana benar-benar menghancurkan akal sehatnya. Kalau dari luar, tempat ini kelihatan kayak hutan mati yang gelap dan mengerikan. Tapi di balik gerbang itu, berdiri sebuah bangunan megah, sebuah mansion besar bergaya kolonial Belanda klasik, dengan pilar-pilar putih tinggi yang halamannya bersih tanpa satu helai daun pun yang jatuh. Tapi bukan itu yang bikin Dimas merinding hebat sampai nyaris pingsan. Rumah itu terang benderang. Lampu-lampu gantung kristal berwarna kekuningan menyala hangat dari balik jendela-jendela kacanya yang besar. Ada siluet bayangan orang-orang yang sedang lalu lalang di dalam sana. Dan samar-samar dari arah rumah megah di tengah hutan mati itu, terdengar alunan musik keroncong zaman dulu yang sangat merdu.
Tempat yang kata orang udah rata sama tanah 15 tahun lalu itu, ternyata hidup. Dan mereka Uang bukan segalanya. lagi nungguin pesanan makanannya datang. Doa ibu adalah nyawa. Jujur aja, kalau logika Dimas masih jalan 100%, dia pasti udah lari ninggalin motornya saat itu juga. Tapi anehnya, malam itu kaki Dimas kayak ada yang nuntun. Pikirannya kosong. Suara alunan musik keroncong dari dalam rumah megah itu seolah ngehipnotis dia. Bikin rasa takutnya mendadak tumpul, diganti sama rasa penasaran yang luar biasa. Dengan langkah gontai, tangan kanan nenteng kresek sate, dan tangan kiri merogoh saku jaket yang berisi koin panas, Dimas melangkah masuk melewati gerbang karatan itu. Jalan setapak menuju teras rumah, itu bersih banget. Bebatuan kerikilnya berbunyi kres, kres, setiap kali sepatu bot Dimas menginjaknya. Sampai akhirnya, dia berdiri tepat di depan pintu kayu jati berukir yang tingginya hampir 3 meter. Dimas narik, napas panjang, dia ngetuk pintu itu perlahan. Tok, tok, tok. Permisi, Gojek bu, panggil Dimas. Suaranya agak gemetar, nggak ada jawaban. Tapi suara keroncong di dalam perlahan mengecil. Lalu, krit. Pintu kayu raksasa itu terbuka pelan dari dalam. Oh, cahaya kuning hangat dari lampu gantung kristal langsung menerpa wajah Dimas. Dan di ambang pintu berdirilah seorang wanita paruh baya. Dia pakai kebaya motif bunga zaman dulu, rambutnya disanggul rapi. Wanita itu menunduk sebentar, lalu perlahan mengangkat wajahnya menatap Dimas. Seketika, lutut Dimas lemas. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kresek sate di tangannya nyaris jatuh. Wajah wanita itu, Dimas kenal betul wajah itu. Senyum keriputnya, tatapan matanya yang teduh, bahkan tahi lalat kecil di dagunya. Itu Nenek Inah, nenek kandung Dimas dari pihak ibu. Ya Allah, batin Dimas menjerit tertahan. Dadanya mendadak sesak antara kangen yang luar biasa, bingung, dan horor yang mencengkram ulu hatinya. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nenek udah meninggal 5 tahun lalu pas gue masih SMA. Gue sendiri yang ikut nguburin. Apa gue udah mati gara-gara kecelakaan di jalan tadi? Air mata tanpa sadar menggenang di pelupuk mata Dimas. Dia pengen banget meluk sosok di depannya itu. Dia capek jadi anak rantau, dia capek harus kuat sendirian. Melihat senyum neneknya seolah jadi obat pelipur lara di tengah malam yang dingin ini. Sini, Le, makanannya, ucap wanita itu lembut. Suaranya persis banget sama almarhumah Nenek Inah. Wanita itu mengulurkan tangan kanannya, menyodorkan beberapa lembar uang kertas 100 ribuan yang masih kaku dan merah. Karena terbawa emosi rindu dan rasa lelah yang menumpuk, pertahanan logika Dimas hancur total. Dia mengulurkan tangannya, menerima uang tersebut sekaligus menyerahkan kresek sate. Detik ketika ujung jari Dimas bersentuhan dengan jari wanita itu, jeleb. Rasa rindu Dimas lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Tangan wanita itu keras, kaku, dan dinginnya luar biasa dingin, sedingin balok es batu di freezer. Dinginnya langsung menjalar lewat urat nadi Dimas, bikin tangannya mati rasa. Di saat itulah peringatan kedua Mang Udin berteriak di kepalanya bagaikan alarm tanda bahaya. Jangan terima uang kalau tangannya sedingin es. Dimas tersentak. Dia narik tangannya cepat-cepat. Matanya melotot menatap lembaran uang 100 ribuan di telapak tangannya. Lembaran kertas itu terasa kasar. Sangat kasar. Dimas mengerjapkan matanya keras-keras. Sekali, 2 kali. Saat matanya terbuka untuk yang ketiga kali, uang merah itu berubah wujud. Bukan lagi lembaran rupiah. Yang dia pegang sekarang adalah beberapa lembar daun nangka kering yang berlumuran tanah merah basah. Tanah kuburan. Dag, Dimas mendongak.
Nenek Inah yang tadi tersenyum lembut di depannya. Sekarang wujudnya mulai meleleh. Ya, meleleh. Kulit wajahnya terkelupas seperti lilin yang dibakar, memperlihatkan daging hitam gosong di baliknya. Dan dalam sekejap mata, realita di sekitar Dimas hancur berantakan. Bzzzt, bzzzt. Piar! Lampu gantung kristal di dalam rumah meledak. Cahaya hangat itu sirna. Alunan musik keroncong berubah jadi suara tangisan parau yang melolong kesakitan. Bau melati yang tadi wangi semerbak, kini berubah 100% menjadi bau daging manusia yang hangus, terbakar, dan bau anyir darah. Sangat menyengat sampai Dimas refleks muntah air. Mansion megah itu menghilang. Dimas kini berdiri di depan sebuah reruntuhan, rumah tua yang atapnya sudah ambruk. Dindingnya hitam legam sisa kebakaran hebat bertahun-tahun lalu. Dari balik kegelapan puing-puing rumah gosong itu, sosok yang tadinya menyerupai neneknya kini merangkak keluar. Bukan berjalan, tapi merangkak kayak laba-laba. Tubuhnya dibalut kain kafan yang sudah hangus setengah, penuh lumpur dan belatung. Wajahnya hancur, matanya cuma berupa lubang hitam kosong yang menatap tajam ke arah Dimas. Lalu, makhluk itu membuka mulutnya yang robek, mengeluarkan suara tawa melengking yang menggema menembus sunyinya hutan Lembang. Hihihihihihi. Sudah mampir, kok pulang leh? Adrenalin Dimas meledak. Logika survivalnya akhirnya nyala. Dia melempar daun nangka berlumur tanah itu ke wajah makhluk tersebut. Tangan kirinya mencengkeram koin kuno di sakunya yang sekarang panasnya kayak bara api. Dimas berbalik badan. Dia nggak peduli lagi sama motor matiknya yang masih terparkir mati di jalanan. Dia nggak peduli sama argo pesanan. Dia cuma mau hidup. Ibunya di kampung butuh dia. Dia nggak boleh mati konyol di tempat laknat ini. Dimas berlari sekencang-kencangnya, keluar dari gerbang karatan, menerobos masuk ke dalam gelapnya hutan pinus yang ada di pinggir jalan. Dia lari, membabi buta. Ranting-ranting pohon menampar wajahnya, menggores pipinya sampai berdarah. Akar-akar pohon menyandung kakinya berkali-kali. Nafasnya putus-putus. Dadanya mau meledak. Ayo Dim, sedikit lagi. Batinnya menyemangati diri sendiri saat dia melihat ada seberkas cahaya lampu jalan raya di ujung hutan. Hanya tinggal 10 meter lagi menuju jalan besar beraspal. Cahaya kebebasan. Tapi alam gaib belum mau ngelepasin mainannya. Saat Dimas melompat melangkahi sebuah batang pohon tumbang, ujung sepatunya tersangkut akar tebal yang menyembul dari dalam tanah. Brak! Dimas jatuh tersungkur. Tubuhnya menghantam tanah berlumpur dengan sangat keras. Kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang. Tulang rusuknya kerasa ngilu luar biasa. Dengan sisa-sisa tenaganya, Dimas berusaha membalikkan badan, merangkak mundur. Tapi suhu udara di sekitarnya mendadak turun drastis, jadi sedingin es. Nafasnya mengeluarkan uap putih. Perlahan, sangat perlahan, Dimas mendongakkan kepalanya ke atas. Dan di sana, tepat di depan wajahnya jaraknya nggak sampai 1 jengkal. Wajah hangus dengan lubang mata kosong itu sudah melayang menatapnya. Menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitamnya yang membusuk. Di detik itu, Dimas ngerasa nyawanya udah di ujung tanduk. Nafas bau tanah kuburan campur daging gosong, itu benar-benar nabrak wajahnya. Mata Dimas melotot, badannya kaku seakan dikunci ke tanah aspal. Dia mau teriak, tapi tenggorokannya tercekat. Kayak ada tangan tak kasat mata yang nyekik lehernya. Sosok itu makin mendekat. Mulutnya yang hancur ngebuka lebar. Tapi di saat akal sehatnya nyaris putus,
Koin kuno di saku jaketnya bereaksi. Koin pemberian Mang Udin itu mendadak kerasa panas luar biasa. Bukan sekadar hangat lagi, tapi kayak besi yang baru diangkat dari perapian. Secara refleks, tangan kiri Dimas mencengkeram koin itu sekuat tenaga. Dia nggak peduli telapak tangannya kerasa melepuh. Rasa sakit dari panas koin itu anehnya ngebawa kesadaran Dimas balik. Logikanya yang tadi ketutup kabut gaib kepanikan mendadak jernih. Dengan sisa tenaga terakhir, Dimas merem rapat-rapat. Oh, dia teriak sekeras-kerasnya, melantunkan ayat suci, doa apa aja yang lewat di kepalanya. Acak-acakan, berantakan. Tapi niatnya cuma satu, minta tolong sama yang di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barengan sama teriakan itu, koin di tangannya seolah memancarkan hawa hangat yang menolak paksa hawa dingin di sekitarnya. Sosok hitam gosong itu tersentak mundur. Dia menjerit. Jeritannya melengking tinggi banget, sampai bikin kuping Dimas berdenging parah. Nging. Lalu wes. Angin kencang berhembus nyapu hutan pinus. Kabut putih mendadak pudar berhamburan. Bau anyir dan gosong itu lenyap seketika, diganti wangi embun pagi pegunungan yang dingin. Dimas ngebuka matanya pelan-pelan. Kosong. Sosok itu hilang. Gerbang karatan raksasa itu tertutup rapat. Persis seperti pertama kali dia datang. Nggak nunggu waktu lama, Dimas langsung bangun. Dia lari tertatih-tatih, nahan sakit di rusuknya akibat jatuh tadi, menuju arah jalan raya beraspal. Sampai di pinggir jalan, tin! Sebuah lampu sorot kuning besar nyaris nabrak dia. Itu truk sayur pelat Z yang lagi jalan pelan turun dari arah pegunungan. Supirnya ngerem mendadak, kaget luar biasa ngelihat ada orang lari keluar dari semak-semak hutan jam 3 pagi. Astagfirullah, aku naon! Teriak si supir sambil buka pintu. Dimas nggak bisa jawab, dia cuma nangis. Badannya gemetar hebat, bajunya kotor penuh lumpur, wajahnya pucat pasi campur darah dari goresan ranting. Si supir yang sepertinya paham kalau Dimas habis dijailin penunggu sana, langsung nyuruh Dimas naik ke kabin truk. Di dalam truk yang hangat, Dimas diam 1000 bahasa. Supir truk ngasih dia minum teh hangat dari botol beling. Teh habis dari rumah kosong yang di dalam situ, tanya si supir pelan, sambil ngelirik ke arah hutan gelap yang baru aja ditinggalin Dimas. Itu mah tempat pantangan bekas mansion orang kaya. 15 tahun lalu satu keluarga habis kebakar di sana. Makanya aksesnya ditutup total. Nggak ada warga lokal yang berani lewat kalau udah lewat tengah malam. Mendengar itu, pertahanan emosi Dimas jebol. Air matanya ngalir makin deras. Di kursi penumpang truk sayur itu, ditenangkan oleh deru mesin diesel, Dimas ngalamin momen titik balik. Momen di mana dia sadar betapa rapuhnya nyawa manusia. Selama ini, dia terlalu sibuk ngejar uang. Dia pikir, ngirim uang banyak buat ibunya berobat itu udah cukup jadi bukti bakti seorang anak. Tapi, dia lupa satu hal. Kalau malam ini dia mati konyol di tangan makhluk gaib itu, siapa yang bakal meluk ibunya? Uang kertas nggak bisa gantiin kehadiran seorang anak di samping ranjang ibunya. Dengan tangan masih gemetar, Dimas ngeluarin HP-nya. Ajaib, sinyalnya penuh. Dia langsung nekan nomor ibunya di kampung. Bodoh amat, ini jam 3:30 pagi. Nada sambung, bunyi beberapa kali, lalu diangkat. Halo, Dimas? Le? Kenapa jam segini nelpon? Kamu nggak apa-apa? Suara ibunya terdengar serak, lemah, tapi penuh kekhawatiran yang tulus. Mendengar suara itu, tangis Dimas pecah. Dia nggak peduli diliatin supir truk. Bu, Dimas kangen. Isaknya pelan, suaranya bergetar. Dimas besok pulang ya, Bu. Kita berobatnya di kampung aja. Dimas mau nemenin ibu. Di ujung telepon, ibunya ikut menangis bersyukur. Malam itu, di tengah jalanan Lembang, yang mulai disinari cahaya fajar, ada luka batin yang perlahan sembuh. Dimas sadar tujuan hidupnya. Singkat cerita, siang harinya Dimas udah aman di kosan.
Dia udah mandi air hangat dan badannya udah agak enakan. Motornya udah ditarik pakai mobil pickup bengkel teman paginya. Untungnya motornya nggak hilang, walau akinya mendadak tekor total. Dimas duduk di pinggir kasur tipisnya. Dia ngambil HP-nya buat ngecek aplikasi Gojek. Dia udah siap mental kalau akunnya kena suspend atau minimal ratingnya hancur gara-gara orderan fiktif semalam yang terbengkalai. Tapi pas dia buka riwayat orderan, mata Dimas terbelalak lebar. Jantungnya berdebar kencang. Status pesanan sate kambing ke alamat misterius itu berwarna hijau. Tulisannya, selesai? Bukan cuman itu. Ada rating bintang 5. Dan sebuah ulasan yang dibaca Dimas berulang-ulang sampai napasnya tertahan. Oh, ulasan itu berbunyi, "Makanannya enak, Le. Cepat pulang, ibumu nunggu." Dimas menelan ludah. Keringat dingin kembali ngucur di pelipisnya. Dia langsung buru-buru ngecek dompet saldo GoPay-nya. Ada tip masuk. Jumlahnya nggak masuk akal. 5 juta rupiah. Nominal yang sangat pas untuk nutupin sisa biaya cuci darah ibunya bulan ini, plus ongkos dia pulang kampung bawa barang-barangnya. Dengan tangan bergetar hebat, Dimas melompat dari kasur. Dia merogoh saku jaketnya yang semalam dia pakai dan sekarang tergeletak di lantai. Dia mau nyari koin kuno berkarat dari Mang Udin yang udah nyelamatin nyawanya. Koin panas itu pasti ada di sana. Dia rogoh saku kiri, kosong. Dia balik saku kanan, kosong. Dia cari di lantai kosannya, nggak ada. Koin tembaga itu hilang tanpa jejak. Dimas mundur perlahan, duduk lagi di kasur sambil menatap layar HP-nya dengan tatapan kosong. Uang 5 juta itu nyata. Ulasan dengan logat almarhumah neneknya itu nyata. Tapi siapa sebenarnya yang memesan? Apakah sosok kuntilanak mengerikan semalam yang ngasih tips sebanyak itu? Ataukah makhluk itu cuma ilusi untuk menguji Dimas? Lalu kemana perginya koin Mang Udin? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Dimas. Dan sampai detik ini, setiap kali malam tiba dan hujan gerimis turun membasahi kota Bandung, Dimas selalu teringat wangi melati yang berubah jadi bau daging terbakar itu. Sebuah rahasia yang biarlah tetap terkubur di balik tebalnya kabut Lembang.